mana firman ini akan kami dengarkan, dan hamba-Mu yang terbatas untuk menguraikannya, biarlah dengan pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus yang boleh memberikan pengertian yang lebih dalam bagi kami semuanya. Dan tidak kami hanya mengerti, tetapi kami mau siap untuk menaati dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya dengarkan ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dari Yohanes pasal 17. Saya memulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan membaca berganti-gantian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Di ayat yang ke-23 nanti kita akan baca bersama-sama. Di layar sudah ada ayat firman Tuhan ini. Kita akan memulai, saya memulai Bapak Ibu. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mereka dari dunia, tetapi engkau mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diri bagi mereka, supaya mereka berkudus dan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, dalam aku dan aku dalam Engkau. Dan mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Allah yang telah mengutus aku. dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Sama-sama, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sedemikian jauh membaca firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita adalah Injil dan keraguan iman. Bapak Ibu dan Saudara, tadi pagi ketika aku melihat mimbar kita ini, saya berdiri, waduh tidak kelihatan muka saya karena begitu indahnya bunga-bunga ini. Saya ngomong sama itu Cece yang bersihkan, kita tolong adakah tempat kaki? Oh ada. Jadi awalnya saya ragu, gimana ya, ada kepala saya yang kelihatan, bagaimana yang di belakang yang kelihatan. Setelah ada tempat kaki ini, ternyata ada sebuah kepercayaan diri. Waduh, saya sudah bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkadang keraguan itu yang sering kali mengganggu konsentrasi kita. Keraguan itu seringkali itu yang akan terus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena keraguan itu lebih dominan dan lebih menguasai kehidupan kita. Di satu sisi kita udah tahu yang benar, kita udah tahu yang firman Allah yang benar, tetapi di sisi lain kita hidup di dalam dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita di tengah-tengahnya muncul sebuah keraguan. Bagaimana aku bisa menerapkan firman? Tapi di tengah-tengah dunia menyampaikan firman, melakukan firman sesuatu hal yang tidak ternilai. Tetapi di hadapan Tuhan kebenaran inilah yang harus saya lakukan walaupun dunia tidak menerimanya. Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita membaca firman Tuhan ini tadi adalah menjadi sebuah doa Yesus kepada Bapa di surga dan kepada kita sebagai pengikutnya. Siapa di antara kita di sini yang senang kalau didoakan? Ya, kita di tempat ini siapapun kalau kita berkunjung, orang selalu rindu untuk didoakan. Dan mungkin juga ada di antara kita sudah pernah kita selalu bersama dengan dia, tetapi tidak pernah terucap tentang doa. Hanya sekedar berteman, ngobrol yang lain selesai. Tetapi pada dasarnya manusia itu, Bapak Ibu dan Saudara,
Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan, tidak terlepas dengan doa. Dimanapun dia berada, dia selalu berdoa, Bapak Ibu dan Saudara. Di dalam teks yang kita baca ini adalah menjadi doa dan kerinduan daripada Tuhan Yesus. Kalau kita membaca teks yang ke-18, di situ nanti terjadi awalnya mulai dia ditangkap. Tetapi kalau kita membaca dari pasal 17 ayat 1 sampai 5, ternyata di sana Tuhan Yesus memang sudah menjelaskan bagaimana karya yang sudah dia lakukan di tengah-tengah dunia ini. Dan di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-19 inilah doa Tuhan Yesus kepada para murid. Dan di ayat 20 sampai yang ke-26 adalah doa Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang percaya dan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam rangkaian doa yang diucapkan dan dinaikkan oleh Tuhan Yesus adalah tidak hanya berbicara untuk dirinya, karena sebentar lagi dia akan ditangkap, sebentar lagi dia akan disalibkan. Tetapi di saat dia bergumul tentang perjalanan salib yang akan dia laksanakan, tetapi dia juga berdoa kepada para murid, kepada orang-orang yang sudah memberitakan Injil, kepada mereka yang sudah percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan, kalau kita ada di tengah-tengah pergumulan, mungkin kita lupa orang yang sedang bergumul. Kita hanya fokus terhadap diri kita. Kita hanya fokus terhadap doa kita, Tuhan tolong aku. Tetapi kita belajar daripada Yesus pagi hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana Yesus dia fokus terhadap kita yang tinggal di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak tadi kata-kata dunia yang dijelaskan di sini. Berarti sangat penting sekali, Bapak Ibu. Tetapi Yesus tidak tinggal diam, Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Yesus mendoakan para murid karena ia akan segera meninggalkan dunia ini. Tetapi para murid tinggal di tengah-tengah dunia. Para murid pasti bergumul di tengah-tengah dunia ini. Disinilah Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Injil dan keraguan iman. Kalau kita sudah mengerti tentang Injil adalah kabar baik, kabar keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus bagi kita. Kabar keselamatan itu adalah tidak bisa muncul dari dunia. Kabar keselamatan itu bukan berasal dari dunia. Kabar keselamatan itu adalah dikerjakan oleh Yesus, oleh Bapa di surga, yang dari surga turun ke dalam dunia. Setelah itu apa yang dikerjakan di dalam dunia, Bapak Ibu dan Saudara? Dia memerintahkan kabar baik itu, walaupun kehadiran Yesus sejak dia lahir sudah ada penolakan. Sejak dia lahir sudah ada penolakan, Bapak Ibu dan Saudara, sampai dia ditangkap, mati di atas kayu salib, sampai nanti dia naik ke surga, Bapak Ibu dan Saudara. Ini adalah berita Injil yang tidak ada di agama yang lain. Ini adalah berita Injil yang tidak ada di dalam pribadi siapapun selain di dalam pribadi Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita ada di tempat ini tidak ada keraguan percaya kepada Yesus. Amin, Bapak Ibu ya. Tidak ada keraguan. Tetapi persoalannya adalah di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan ini, disinilah kita terkadang mengalami keraguan. Disinilah problem di dalam kehidupan kita. Bagaimana aku di dalam dunia ini? Apa yang harus saya lakukan? Tapi problem, persoalan bertubi-tubi terjadi. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Yang pertama yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini adalah Tuhan melindungi anak-anaknya. Tuhan melindungi para muridnya. Dikatakan tetapi supaya engkau melindungi, supaya engkau menjaga, supaya engkau mengawasi, supaya engkau mengamati dan memelihara. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Yesus tahu bahwa di tengah-tengah dunia ini penuh dengan kejahatan, Bapak Ibu. Kita mau hidup di dalam firman, kita ada di tengah-tengah dunia penuh dengan kebencian, penuh dengan kejahatan. Tetapi sebentar juga kita berpikir, hari Minggu, tengah minggu saya sedang mendengarkan firman, bagaimana ini saya bisa melakukannya? Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat yang 19 sampai ayat yang ke-20. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia,
Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi yang membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaan jahat. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Di sini kita melihat bahwa dunia memang tidak suka dengan terang, tetapi dunia ini hidup di dalam kegelapan. Tetapi Yesus berdoa di dalam firman-Nya ini di ayat ke-15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka pada yang jahat. Bapak Ibu dan Saudara, terkadang kalau kita pada pergumulan, ada yang berkata, Tuhan panggil saja saya. Tuhan, saya sudah bosan. Tuhan, saya sudah pusing dengan keadaan saya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan di dalam doa Tuhan Yesus. Dia tahu kita ada pergumulan di dalam dunia. Dia tahu ada persoalan di dalam dunia. Tetapi Tuhan tidak langsung meminta kepada Bapa di surga, langsung ambil mereka. Tetapi Tuhan Yesus berdoa, Bapa, di tengah-tengah dunia ini karena banyak kejahatan, saya meminta kepada Bapa di surga supaya para murid benar-benar terjaga dari yang jahat itu. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 18-19. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Persoalan utama dalam kehidupan kita adalah bukanlah apa yang kita alami. Memang itu sudah pasti kita alami. Tetapi bagaimana kita menghadapi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan ini? Bagaimana kita menyelesaikan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan ini? Kalau Allah Bapa sudah melindungi, sudah mengawasi, sudah memelihara kehidupan kita, maka apa yang menjadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu dan Saudara? Kalau kita hanya berpikir pergumulan saya, kalau kita hanya berpikir usaha saya tidak berkembang, semua orang mengalami, Bapak Ibu. Tetapi kita muncul di tengah-tengah keadaan yang tidak stabil ini. Kita ada di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak bisa memberikan jaminan ini, yaitu kita seluruh jemaat di Angka Palembang. Kita muncul benih yang tadinya ragu, tetapi menjadi pasti di dalam Tuhan. Jangan kita hadir dimanapun kita berada, sudah hidup di dalam firman, tetapi untuk melakukan firman penuh dengan keraguan. Kita harus tanyakan di dalam kehidupan kita, kurang apa Yesus menjaga hidup kita? Kurang apa Yesus memelihara kita? Kurang apa Yesus yang mencukupi semua apa yang kita butuhkan? Tapi mengapa kita masih ragu untuk menaati, untuk hidup di dalam kebenarannya? Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Setelah Yesus dia berdoa supaya kita dilindungi, maka ada tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Ya, ada tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan, yaitu kita diutus di tengah-tengah dunia ini. Walaupun dunia tidak bersahabat dengan kita, tetapi Tuhan mengutus kita kembali. Karena engkau sudah mengenal yang benar, sudah engkau hidup dalam firman, maka tugasmu adalah untuk mempraktekkan firman Tuhan itu. Jadi tidak cukup hanya firman Tuhan itu kita mengerti di dalam otak kita, Bapak Ibu. Tidak cukup firman Tuhan itu hanya kita oke, ya dan amin. Tetapi Tuhan lebih mendetail lagi bagaimana firman itu teraplikasikan di dalam kehidupan. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau kita menjadi orang atau menjadi seorang murid, menjadi seorang percaya kepada Tuhan, pasti ada tanggung jawab yang kita kerjakan. Ada yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Menjadi murid Yesus berarti kita sudah menjadi milik Allah. Milik Allah akan mengenal siapa Allah, siapa Yesus, mengenal Yesus lewat firman-Nya. Maka ada tanggung jawab kita sebagai milik Allah itu, yaitu untuk memberitakan kabar baik itu. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Jika kita mendapatkan keuntungan dari barang yang kita jual, kita terkadang berkata sama orang, "Oh, aku berhasil dengan produk ini." Ya, saya dapat untung dari produk ini. Kita begitu berani untuk menyampaikannya, Bapak Ibu. Tetapi mengapa ketika kita sudah tahu firman,
sudah tahu itu kasih, sudah tahu itu pengorbanan, sudah mengerti itu tentang kesetiaan. Kita sudah menghidupi firman itu secara pikiran kita. Tetapi mengapa kita tidak bisa memberitakannya? Mengapa firman Tuhan itu tidak bisa menggerakkan kita untuk menyampaikannya? Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Padahal Yesus sudah berkata di ayat ke-14 tadi, Aku telah memberikan firman-Mu. Kita sudah mengenal firman itu. Kita sudah mengenal kebenaran itu. Tapi mengapa kita tidak bisa melakukannya, Bapak Ibu? Padahal di ayat ke-18, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia ini. Jadi ada tanggung jawab yang kita kerjakan, Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus menghendaki supaya para murid dan semua orang percaya berada di dalam dunia untuk memberitakan Injil. Itu sudah tanggung jawab kita. Dan ini tidak bisa ditawar, dan ini tidak bisa kita jauh ke dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah sebagai ujian, apakah kita murid yang setia atau bukan, Bapak Ibu. Jadi ketika kita ada dalam dunia ini, menjadi proses yang panjang di dalam kehidupan kita. Apakah kita menjadi orang percaya yang setia, menjadi murid Kristus yang setia, atau tidak terbukti di dalam kehidupan kita? Untuk tugas itu perlu kita dilindungi oleh Tuhan. Untuk melakukan tugas ini ada penderitaan, maka Tuhan akan terus melindungi kita. Tuhan akan terus memegangi kita. Dia hadir bersama dengan kita. Karena kenapa? Karena dunia tidak suka dengan hal yang benar. Dunia tidak suka dengan hidup kita yang berbeda dengan dunia ini. Tetapi kita jangan pernah mundur. Kita jangan pernah takut. Kita harus tetap maju. Tuhan, bagaimana ini? Saya harus melakukan firman. Kalau kita mundur, Bapak Ibu dan Saudara, berarti kita ragu akan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita lari dalam keadaan itu, berarti kita lari atas doa Tuhan Yesus. Berarti kita belum mengalaminya, Bapak Ibu dan Saudara. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Efesus 3 ayat yang ke-13. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakan. Karena kesesakan itu adalah kemuliaan bagi Allah. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita ada di dalam dunia ini, Tuhan sudah memperingatkan kita. Kalau kita menghadapi sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati kita, kamu jangan tawar hati. Ya. Kamu jangan marah. Kamu jangan sedih, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kita sudah menghidupi firman. Tapi kalau firman itu tidak bertumbuh, atau benih itu tidak tumbuh di tempat yang subur, tapi dia tumbuh di tempat yang berbatuan, di semak duri, yang memang kita pasti ragu. Ya. Kalau firman yang kita dengar tidak yakin, kalau firman yang kita dengar kita tolak karena tidak sesuai dengan pikiran kita. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengakui Alkitab adalah firman Allah? Tapi kalau firman itu kita mengerti bahwa ini adalah benih yang harus tumbuh di dalam kehidupan saya, maka kita siapkan hati kita lebar-lebar, maka kita mau mendengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Saya tidak percaya pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan itu pasti nyata bagi kita. Tidak mungkin setiap hari kita ragu, Bapak Ibu. Ya, adakah di antara kita setiap hari ragu terus dalam hidup ini? Tentu tidak semuanya kita ragu memang. Ya, tetapi jangan kita juga berkata bahwa karena aku sudah bisa maka keraguan itu akan hilang dari hidup saya. Tidak mungkin juga. Karena benih yang tidak dipupuk, benih yang tidak dijaga, itu nantinya juga iblis akan mengambilnya, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita jaga dalam hidup ini? Kita menjaga hati kita. Karena Tuhan sudah melindungi, memelihara kita. Tanggung jawab kita adalah menjaga hidup ini. Dan tanggung jawab selanjutnya adalah kita mau pakai hidup ini untuk mau memberitakan kepada Bapak Ibu. Jadi hidup ini tidak hanya untuk makan, Bapak Ibu. Ya, hidup ini tidak hanya untuk jalan-jalan. Hidup ini tidak hanya sekedar untuk utilitas pelayanan. Hidup ini tidak hanya sekedar melakukan tanggung jawab yang sudah ada. Tetapi lebih bermakna dalam kehidupan ini adalah bagaimana aku
bisa melakukan kehendak Bapa di surga? Bagaimana aku bisa menerapkan firman ini yang saya dengar ini sehingga hidup saya dimanapun saya ada, benih yang ada dalam hati saya berbuah, tumbuh lebat, buahnya itu dirasakan oleh orang di sekitar saya. Itu adalah murid Kristus yang sejati. Itu adalah orang percaya yang sejati. Demikian juga Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia benar-benar mengerjakan karya Allah, karya Bapa di surga, yaitu sampai mati di atas kayu salib. Maka pemberitaan tentang salib memang bagi dunia itu sebuah kebodohan. Bagaimana Allah bisa mati di salib? Itu bukan Allah, itu manusia. Dunia tidak menerima itu, Bapak Ibu. Karena karya Allah kita tidak bisa mengerti dengan cara pikir kita. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita memahami karya Allah? Yaitu dengan iman kita kepada Tuhan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Setelah dia berkata demikian, baru orang berkata, dia Raja orang Yahudi. Sebelumnya mereka mengolok-olok dia, sebelumnya mereka menghina, sebelumnya mereka tidak menerima dia. Setelah itu baru ada sebuah pengakuan, Bapak Ibu. Tapi bagi kita yang sudah menerima ini, jangan pernah ragukan karya Allah dalam kehidupan. Jangan pernah kita menjual sesuatu kebenaran dalam hidup kita karena keraguan kita. Dimanapun kita berada, Bapak Ibu. Walaupun 2 tahun COVID, 1 tahun ini menjadi pemulihan tapi masuk di tahun politik. Tentu ini bukan hal yang gampang, Bapak Ibu dan Saudara. Keraguan demi keraguan, kebimbangan demi kebimbangan terus menuntut kehidupan kita, terus ada dalam kehidupan kita. Maka hanya firman Tuhan, hanya Injil, hanya perkataan Tuhan, hanya firman Allah yang kita dengar ini yang menjadi jaminan, yang menjadi jawaban dari setiap keraguan kita. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita mewujudkan hidup kita, mewujudkan kehidupan kita dengan ketaatan, kerelaan kita kepada Tuhan yang telah mengutus kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita, bahkan di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini keraguan yang ada di tengah-tengah kita adalah mungkin bukan soal firman Tuhan, tetapi mungkin soal kesehatan kita. Kok aku tidak pernah sembuh? Aku sudah doakan, sudah didoakan, sudah ke rumah sakit ini tidak sembuh. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, orang sakit imannya begitu lemah. Di rumah sakit kalau kita pergi ke sana, orang hanya mau didoakan, butuh didoakan. Tapi mungkin bukan hanya kesakitan, Bapak Ibu dan Saudara, mungkin juga dengan usaha kita. Mengapa usaha saya sepi terus? 1 hari belum ada hasilnya. Kalau cuma kita di Lampung, sampai ada 3 hari tidak ada yang ditulis di buku pemasukan. Tetapi mereka happy, Bapak Ibu. Karena kenapa? Di situ ada radio, ada tim dengan lagu-lagu rohani. Walaupun tidak ada yang beli 3 hari, tapi mereka suka cita. Karena kenapa? Karena mereka mendengarkan lagu rohani, mereka mendengarkan khotbah. Jadi setiap kesempatan yang ada itu jangan sampai kita isi dengan pikiran yang rumit. Setiap keadaan yang kita hadapi jangan sampai kita isi dengan keadaan yang rumit juga. Tetapi mari kita mengelola keadaan itu. Bagaimana keadaan ini bisa saya kalahkan? Dengan apa, Bapak Ibu? Mereka mendengarkan pujian di HP kita, di YouTube kita mendengarkan pujian, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa juga mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita di mana kita ada. Ya, supaya kita apa, Bapak Ibu? Tidak 1 hari itu jalan dengan pergumulan, keraguan, kebimbangan. Tetapi kita membuktikan iman kita di sana, bahwa saya selalu dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan, kalau Allah sudah memelihara kehidupan kita, yang kedua adalah ada kesatuan di tengah-tengah umat Tuhan. Ya, ada kesatuan di tengah-tengah kita, Bapak Ibu dan Saudara. Kesatuan ini tidak akan bisa terjadi, Bapak Ibu, tanpa ada dasar yang kokoh, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, tidak mungkin terjadi kesatuan tanpa ada dasar yang kuat, Bapak Ibu. Dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan itu. Tidak ada dasar yang lain, Bapak Ibu.
Ya, tradisi kita tidak mungkin menjadi dasar. Hobi kita tidak mesti menjadi dasar. Kemauan kita, kesenangan kita tidak mungkin itu yang membuat kita bisa bersatu, yang membuat kita bisa hati sepikir, setujuan untuk melakukan sesuatu. Tidak bisa. Harus dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya, ayat 21 ada katakan supaya mereka semua. Coba sebentar. Ayat yang ke-21 dikatakan di sana, supaya mereka semua menjadi satu. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu dan Saudara supaya kita yang sudah mendengarkan firman, yang sudah hidup dalam firman, kita adalah satu. Sama seperti Bapa dengan Yesus, mereka adalah satu. Tidak ada yang memisahkan mereka, Bapak Ibu dan Saudara. Di dalam karya Tuhan Yesus tengah-tengah dunia itu sudah menjadi satu dengan Allah Bapa di surga. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara dengan saya yang sudah mendengarkan firman, yang sudah hidup dalam firman, maka kita adalah satu, sehati, sepikir, satu jua. Sehingga keraguan itu bisa kita lawan Bapak Ibu dan Saudara. Keraguan itu tidak mungkin ada di antara kita kalau kita sudah sehati, sepikir, satu jua. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Jangan kita berpikir kalau kita udah makan bareng, sudah jalan bareng, sudah ada baju yang sama, sudah ada sepatu yang sama, hobi yang sama, itu udah pasti satu. Belum tentu Bapak Ibu. Justru di tengah-tengah kesatuan itu ada orang-orang yang memiliki keinginan, pikiran yang lain menjadi provokator, yang hanya merusak persekutuan, memberikan ide-ide yang tidak membangun persekutuan. Padahal kita sudah mendasari persekutuan kita dengan firman, dengan kebenaran. Masa kita membangun dengan kebenaran yang lain? Masa aku membangun dengan kebenaran saya? Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kebenaran kita adalah kebenaran daripada firman Tuhan. Bagaimanapun dunia ini, kita mungkin sukses, kita mungkin banyak mendapatkan apa-apa, tetapi dunia tetap membenci kita Bapak Ibu dan Saudara. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena kita memiliki standar yang berbeda, kita memiliki ide yang berbeda, kita memiliki cara hidup yang berbeda, kita memiliki pembawaan hidup yang berbeda. Maka dunia melihat kita, dia tidak senang dengan cara kita. Karena kenapa? Karena kita tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh dunia, oleh si jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita dibenci wajar saja, berarti hidupku berbeda dengan mereka. Kalau kita diomongi orang, wajar karena kita udah beda dengan dia. Tetapi kalau kita tidak pernah diomongi orang, perlu dipertanyakan, kenapa ya aku tidak pernah diomongi orang? Tetapi hati-hati, jangan sampai kita diomongi karena kehidupan kita dalam dunia. Tetapi kalau kita diomongi orang karena kita udah beda, wah, kok kamu rajin beribadah sekarang ya? Kok kamu rajin berdoa sekarang ya? Kok kamu rajin melayani Tuhan sekarang ya? Berarti kita sudah memberikan efek sedikit demi sedikit bagi orang itu, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi dia. Jadi jangan kita takut kalau kita udah diomongin orang beda dengan dia, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, jangan kita takut. Jadi jangan kita takut kalau kita udah beda hidup kita dengan yang lain Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan selalu berusaha untuk mengambil kita dari kebenaran firman-Nya. Walaupun kita katakan saya ini terbatas, tetapi kita ada Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Maka kita jangan sampai memberikan kesempatan itu bagi si iblis untuk mengambil kebenaran yang ada dalam hati kita. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Keraguan dapat terjadi kepada siapapun, kepada hamba Tuhan, kepada jemaat, kepada pengurus dan kepada majelis. Keraguan itu terjadi kepada siapapun Bapak Ibu dan Saudara. Dan jangkauan daripada keraguan itu adalah selalu kepada iman kita kepada Tuhan. Kalau iman kita sudah ragu kepada Tuhan, yang lain yang kita kerjakan juga berakibat fatal Bapak Ibu dan Saudara. Udah pasti cara hidup kita berbeda, udah pasti cara pandang kita berbeda, udah pasti ide kita berbeda. Karena kenapa? Karena keraguan selalu muncul dan selalu muncul dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Keraguan sangat berbahaya. Tetapi marilah kita kembali kepada Injil yang benar, yang tidak pernah membuat kita ragu. Karena Yesus telah membuktikannya.
Ibrani 16 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi apa yang kita dengar selama ini Bapak Ibu? Kalau kita mendengar firman Tuhan, pasti firman Tuhan itu tertanam benar dalam hati kita. Tapi kalau kita mendengarkan kata orang, omongan orang, gosipan orang, kalau itu tidak bersesuai dengan kita, mungkin kita bisa marah, kita bisa berantem, kita bisa melawan Bapak Ibu dan Saudara. Apa beda kita dengan orang dunia ini? Padahal kita diutus di tengah-tengah dunia. Maka kesatuan yang pertama ini adalah kita harus berada di dalam kebenaran firman. Yang kedua adalah kesatuan itu pusatnya kepada Allah Bapak Ibu, bukan kepada yang lain. Jadi kalau hari ini pusatnya kepada Allah, jangan besok berubah. Setelah kesatuan kita bertumbuh berkembang, jangan berubah Bapak Ibu. Terkadang perubahan itu terjadi karena sesuai dengan perkembangannya. 1 tahun, 2 tahun sudah bersatu, 5 tahun, 10 tahun sudah berubah. Bukan lagi firman yang menjadi dasar, bukan fokus kepada Allah, tetapi fokus kepada saya, fokus terhadap talenta, fokus terhadap karunia saya. Maka iblis senang dengan hal demikian. Maka orang dunia juga senang melihat kekacauan, senang melihat perpecahan, senang melihat kerusuhan Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menolak perpecahan, kita harus menolak kekacauan, kita harus menolak kerusuhan, karena Tuhan tidak berkenan dengan demikian Bapak Ibu. Yesus Kristus dengan Bapa di surga membuktikan mereka satu. Ya, di ayat yang ke-21, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ayat yang ke-22b, sama seperti kita adalah satu, sama seperti engkau mengasihi aku. Semua ini mengajarkan bahwa kesatuan itu begitu penting di tengah-tengah umat Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa Tuhan Yesus menekankan kesatuan. Kerinduannya, orang yang sudah menerima Injil, orang yang memberitakan Injil, benar-benar mereka satu di dalam Injil itu. Jangan setelah percaya kepada Yesus hidup dengan semaunya dia, tapi justru Injil itu tetap mereka jaga. Firman Tuhan itu yang menjaga kita. Kekudusan daripada firman itu tetap kita jaga. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Kesatuan hal yang terpenting kita harus jaga di dalam kehidupan kita. Kesatuan yang ditawarkan oleh dunia ada batas waktunya, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Tetapi kesatuan yang ditawarkan oleh Tuhan itu tidak akan bisa dibatasi oleh dunia. Itu akan terus selama-lamanya. Kita harus pertahankan Bapak Ibu. Dipersatukan dalam satu tubuh Kristus. Kita digerakkan oleh satu roh. Kita bersekutu dalam satu ikatan kasih, satu hati Bapak Ibu. Jadi kalau kita bergerak semua, satu tubuh, satu roh, satu semangat, satu persekutuan, Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan, tidak mungkin keraguan itu kita tidak bisa melawan. Kita bisa melawannya Bapak Ibu. Mari kita membaca, ada kalimat terakhir di atas. Ada ya? Jangan. Ada. Kita baca 2-3 ya. Ya, jangan jadikan keraguan sebagai gaya hidup, namun miliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Kalau selama ini kita ragu, udah biasalah orang itu ragu, kita harus ubah pikiran kita. Saya anak Tuhan, saya ini sudah mendengarkan firman, saya ini harus hidup dalam kebenaran, saya ini sudah dikuduskan oleh Tuhan, diutus kembali oleh Tuhan melayani Tuhan. Masa masih ragu juga dengan pertolongan Tuhan? Dimanapun kita hadir Bapak Ibu dan Saudara, mari kita menjadi lilin kecil, sedikit bisa menerangi, tetapi itu berguna bagi orang yang sedang membutuhkan terang itu sendiri. Ada satu cuplikan video yang kita boleh nonton bersama tentang kesatuan Bapak Ibu. Apa yang boleh kita kerjakan di dalam kegiatan kehidupan kita ini? Jalan ya. Ada yang menarik di lubang itu, ada yang hanya sekedar menikmati,
saja. Kita melihat satu gelombang yang lain. Mengapa mereka bisa jalan bersama? Beban itu begitu ringan bagi mereka. Oke Bapak Ibu, mungkin dari cuplikan video ini mungkin bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ketika kebenaran itu kita miliki bersama, firman Tuhan itu kita hidupi dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita seperti rombongan yang pertama tadi, hanya satu yang bergerak, yang lain menambah beban. Tapi mari kita melihat video yang kedua tadi. Mereka berjalan bersama karena mereka satu di dalam firman. Tidak ada keraguan di antara mereka. Firman Tuhan sudah hidup di antara mereka. Mereka tahu tanggung jawab mereka bersama. Mereka memikul beban yang sama. Mereka tidak saling berkata kamu, saya, kamu. Beda dengan gelombang yang pertama. Hanya dia sendiri yang membawa, yang lain menambah beban. Saya rindu kita sebagai jemaat YAKA Palembang, doa Tuhan Yesus ini kita boleh mengalami dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak mengambil bagian karena keraguan, saya tidak punya ini, tidak mampu seperti yang lain. Tuhan sudah memberikan karunia bagi kita. Mari kita pakai untuk melayani Tuhan. Kita meresponi firman Tuhan ini dengan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Biarlah pujian ini boleh kembali mengingatkan kita atas panggilan kita kepada Tuhan. Jika Tuhan mau memakai hidup kita, marilah kita relakan hidup ini. Jika kita mau dipakai oleh Tuhan, berikanlah waktumu untuk mau dipakai oleh Tuhan. Jika kita mau bersatu di dalam Tuhan, hidupilah firman. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita nyanyikan bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini oh Tuhan pakailah hidupku. Oh Tuhan pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan bagi kami. Sekalipun kami berada di dalam dunia yang penuh dengan kekacauan, tidak menerima kami, karena kami mau hidup beda dengan